Suaranya Pak masih ke mute Pak Herman. Oh, thank you, thank you. Ya. Ya, ya. Udah oke ya? Suara Oke udah Pak, mas? ya. Oke. Masuk, masuk, masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir. Ini sebenarnya sharing ide aja. Ada tools-tools Epanet yang udah kita kenal lama. Kemudian juga ada eh, teman-teman saya lihat sudah juga banyak bermain IoT dan teman-teman ya. Jadi ada ide apakah kedua tools itu bisa dikombinasikan atau tidak. Mungkin ini idenya mau saya luncurkan ke rekan-rekan, siapa tahu menjadi inspirasi ya. Saya izin share screen sebentar, saya PowerPoint-nya saya aktifkan dulu. Sebentar. Oke. Terlihat, Mas? Ya, ada Pak. Silakan Pak. Oke, sebentar. Oke, makasih ya. Jadi, bagaimana pemanfaatan data IoT menggunakan Epanet, gitu ya. Oke. Pertama saya perkenalkan diri dulu sebelumnya bahwa eh, nama saya Suherman ya. Saat ini aktivitas saya sebagai IT konsultan dan trainer juga ya untuk teknologi di air minum seperti GIS, EPANET, data integration ya. Dan saya juga adalah eh, veteran PDAM ya atau pensiunan PDAM. Eh, Saat ini juga ada beberapa proyek sedang saya tangani untuk wilayah data integrator dan GIS. Kemudian juga rekan-rekan bisa lihat beberapa sharing yang saya lakukan juga selain di forum seperti ini juga ada di YouTube ya. Di alamatnya seperti yang tertera di layar. Kemudian jika ada rekan-rekan ingin eh, bertanya lebih lanjut atau diskusi, saya terbuka sekali. Silahkan dengan nomor handphone seperti yang ada di layar. Atau kalau mau menyimpan kontak saya, tinggal scan aja barcode tersebut. Ya, tinggal scan aja, nanti tinggal disimpan di phonebook rekan-rekan. Demikian perkenalannya, kita lanjut ya. Eh, Sorry. Nah, mungkin para praktisi IoT di perusahaan air minum atau air bersih, ya, itu sudah banyak sekali, ya. Sudah mungkin sudah bikin dashboard ya udah macam-macam, kemudian datanya sudah berjalan 5 bulan 6 bulan atau 2 tahun ya datanya sudah terkumpul. Contohnya seperti di layar ini ada beberapa grafik flow ya, yang bisa kita lihat apa polanya, pola grafiknya seperti gambar ini ya, seperti gambar yang kita lihat di sini, pola flow-nya bisa kita lihat, atau di atasnya sebenarnya ini adalah pola pressure ya, bisa kita lihat juga. Kemudian bisa kita integrasikan juga dengan map yang bisa memperlihatkan posisinya di mana logger yang kita simpan atau posisi instrumen yang kita simpan ya. Seperti di layar juga ada map dengan contoh-contoh kondisi tekanan ya yang terbaca ya, posisinya bisa kita lihat. Mungkin rekan-rekan sudah banyak yang punya hal seperti ini ya, sudah banyak yang punya hal seperti ini. Dan eh, yang menjadi pertanyaan adalah data yang tersimpan oleh rekan-rekan ini, ya, yang di flow di grafik ini, itu rekan-rekan apakan? Disimpan sajakah, atau kemudian di-download, atau dianalisa, dan sebagainya, itu diapakan? Yang jadi misteri saat ini. Kadang karena kita lihat di komunitas otomasi pun, saya lihat kebanyakan diskusinya adalah lebih ke teknologi, hardware, sensor, komunikasi. Tapi saya belum ketemu nih di komunitas otomasi yang diskusinya itu lebih masuk juga ke area analisis datanya, pakai teori apa, pakai mekanisme apa gitu ya, atau pakai rumus apa gitu. Toolsnya apa untuk analisisnya itu saya belum lihat tuh. Ada diskusi panjang di otomasi. Semoga harapannya dengan adanya apa hasil sharing hari ini kita bisa ramaikan kembali di sisi analisis data otomasinya, data IoT-nya. Gitu ya. Oke, setelahnya, kemudian setelah data ini kita kumpulkan, ya,
itu yang biasa kita dengan IoT data. Nah, IoT data ini merupakan sebenarnya time series data. Time series data itu adalah sebuah jenis data yang terdiri dari rangkaian pengamatan. Ya. Misalkan sensor-sensor, pressure kah, flow, atau mungkin juga kualitas air, level air, itu semuanya berbasis data yang direkam waktu ke waktu. Sehingga di sini adalah merupakan rangkaian pengamatan atau pengukuran yang diambil dalam interval waktu yang teratur. Ya. Jadi ada waktu yang selalu dicatat atau timestamp namanya. Ya, waktu yang selalu dicatat berikut dengan data yang diukurnya. Ya, sehingga di sini mencatat perubahan atau variabel yang diamati selama periode waktu tertentu dan urutan waktu ini menjadi sebuah hal yang amat penting ya dalam kebutuhan nantinya untuk dianalisis. Nah, inilah yang namanya time series data. Ya, time series data itu. Jadi saya yakin rekan-rekan sudah banyak melakukan mungkin buat PDM-PDM yang besar tuh ya, kayak PDM-nya Mas Ramdan tuh di database-nya mungkin udah beratus-ratus mega, bergiga-giga ya, besar data time series-nya. Yang jadi misteri buat kita nanti itu, ini mau diapain nih? Masa kita kumpul-kumpulin aja gitu kan? Mungkin yang saat ini masih langsung terpakai adalah di sisi alarm, notifikasi, misalkan ada sensor atau nilai yang di bawah standar atau di atas standar, itu akan memberikan alarm, itu pasti saya yakin pada jalan ya. Tapi data historikalnya yang terkumpul itu mau diapain? Gitu. Nah, dengan adanya time series data tersebut, sebenarnya bisa kita lakukan hal-hal seperti peramalan, ya. Kita lakukan atau biasa dikenal juga dengan forecasting, ya. Peramalan juga buat menunjang proses pengambilan keputusan atau juga data time series ini bisa digunakan untuk memahami adanya pola pola data karena kan datanya tadi memiliki timestamp dari waktu ke waktu itu tercatat rekamannya sehingga kita punya harapannya dari data tersebut kita akan punya pola tertentu dari sebuah data. Deteksi anomali biasanya terjadi kalau ada data yang di luar pola yang biasanya. Nah, ini akan menjadi anomali atau optimisasi proses ya, atau juga buat evaluasi kinerja ya karena pasti di apa teman-teman udah bikin setting KPI-nya untuk tiap logger ya batas bawahnya berapa batas atasnya berapa ini buat evaluasi kinerjanya atau buat riset ilmiah untuk perencanaan pengelolaan risiko dan pengembangan model prediktif ya mirip-mirip ke peramalan ya itu dari manfaat time series data. Jadi dengan banyaknya manfaat seperti ini, rekan-rekan yang udah punya data IoT yang datanya tersimpan, itu sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan lebih lanjut gitu ya. Hanya disimpan saja, sayang sekali. Karena dengan manfaat yang banyak sekali seperti ini. Oke, saya mau coba pooling ya rekan-rekan. Mungkin bisa minta waktu 3 menit ya. Tolong diisi pooling ini sebenarnya. Pooling ini penting sekali. Saya ingin tahu kondisi komunitas kita terhadap eh, pengamatan datanya, ya perlakuan datanya sampai sejauh apa. Ya silahkan diisi sambil kita pantau ya. Ini 3 menit ya, kita coba 3 menit. Silahkan rekan-rekan, saya sambil pantau dari sini. Oke, sambil mengisi mungkin bisa sambil ngobrol-ngobrol. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan gitu. Silahkan diisi, saya coba amati apakah ada rekan-rekan yang mengisinya. Jangan-jangan nggak ada yang ngisi nih. Tunggu, 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 Pak. Ya, siap-siap. Nih, saya amati juga dari sini kok. Masih belum ada yang masuk, jawaban masih nol. Silahkan. Silahkan rekan-rekan untuk mengisi ya. Ya, saya penasaran soalnya. Ini teman-teman nih data IoT-nya udah diapain aja sih gitu.
Oke, saya ingin pooling. Itu bit LY atau IJ ya? HTTPS bit LY atau IJ ya? HTTPS bit ly, HTTPS bit ly, bit.ly. Nggak ada QR code scanner, jadi harus manual ngetik ini. Iya, siapa? Nah, pertanyaannya salah satunya kan, apa Anda menyimpan rekaman pembacaan data dari logger alat ukur? Ya, ah, misalkan tidak, diisi tidak, koyo ya, misalkan diisinya dalam database milik vendor yang bisa diakses, atau ya dalam sistem database internal perusahaan. Kayak tempatnya Pak Ramdan tuh udah disimpan tuh dalam internal database perusahaan ya Pak Ramdan ya. Ya, betul Pak Herman. Eh, atau ya dalam database yang tidak bisa saya akses tapi dapat dibaca dari portal. Jadi kadang-kadang juga ada vendor yang ngasih fasilitasnya itu, eh, data IoT-nya dikirim ke vendornya ke portalnya mereka dulu, kita akses lewat portal yang disediakan. Ada yang kayak gitu juga, ya kan? Atau ada yang eh, logernya itu pakai FTP ya, terus di downloadnya pakai CSV atau XLS ya, direkam. Nah, itu contohnya. Terus pertanyaannya ada, dan kesulitannya apa sih kalau mengakuisisi data logger dari alat instrumen? Misalkan nggak punya alatnya, nggak punya data loggernya, saya nggak punya Pak, misalkan. Atau eh, kita data logger ada tapi alat komunikasinya nggak punya, misalkan. Terus bagi yang udah terkumpul datanya, apa yang dilakukan tuh? Kita simpan aja Pak, misalkan. Monggo dijawab seperti itu. Terus apa kesulitan Anda dalam mengolah data time series? Misalkan kami nggak punya toolsnya, kami nggak tahu caranya atau seperti apa. Monggo. Jadi siapa tahu nanti dengan adanya pooling ini, kita bisa banyak bahasan di grup otomasi ya Pak Ramdan ya. Ya, ini ada Ya. Pak Herman, ini ada Pak Febri nih. Pak Febri ini Oke. kebetulan beliau itu bekerja di petrochemical mana ya Pak Febri? Di Bojonegoro ya. Beliau juga Hmm. salah satu penggiat data analitik Pak Herman. Oke, Nah, siap ini siap. di grup chat nih, beliau datanya sudah sampai 10.000 teks Pak di database-nya. Nah, ini Siap yang Pak. mungkin kerepotan ya Pak Febri. Kita kemarin sempat diskusi gimana nih caranya untuk melakukan data analitik ini. Mungkin nanti Hmm. bisa kita saling join Pak Herman dengan praktisi-praktisi lainnya. Kita nanti Siap siap. coba Hmm. join riset lah untuk masalah ini. Ya, kebetulan apa salah satu ketertarikan saya adalah di data analisis Pak. Eh, jadi sudah lama memang saya berkecimpung di dunia database. Salah satunya adalah saya mendapat penghargaan penghargaan internasional dari Microsoft sebagai Microsoft Most Valuable Professional untuk SQL Server Pak. Jadi Wah, ini istilahnya apa? Hobi lah kalau hal data kayak gini. luar biasa nih Pak Herman. Nanti kita Hobi. bisa saling banyak diskusi Pak Herman dengan Oh, siap, bukan hanya siap. di internal sektor air minum ya Pak, karena banyak sekali Ya, juga rekan-rekan di praktisi di Indonesia yang ya, konsepnya sama Pak, cuma ya sektornya saja berbeda. Tapi kan prosesnya nanti sama Pak. Bisa kita ya. diskusi lah dengan yang lain. Oh ya, pooling ini sengaja nggak saya kasih nama biar nanti hasilnya bisa saya kasih sharing, apa, hasilnya kita lihatkan di grup gitu. Di webinar ini jawabannya apa aja. Nanti hasilnya pun akan saya share di grup ya Mas Doramden ya, Ya, biar kita boleh, baca. boleh. Wah, inilah kondisinya, setidaknya contoh potret yang terjadi ya Mas. Iya, Eh, betul Pak. Ya, Buat ya, ya. gambaran kita juga Pak. Betul, IoT Kita udah berkembang. Kebanyakan saya bilang ngomongin hardware, ngomongin ini. Ini kok nggak ada yang ngomongin data ya. Belum sebenarnya Pak, Eh, adanya. Tapi tapi nggak kan apa-apa ini padahal, jadi pembuka nih. Jadi dari Pak betul, Herman pembuka lah. padahal produknya kan data, Mas. Kita udah Betul. investasi mahal-mahal, ratusan juta untuk flow meter misalkan, datanya dapet, terus ya nggak diapa-apain gitu. Iya. Jadi sebenarnya balik lagi Pak Herman kalau di Eh, apa yang webinar series yang 4 kemarin kan ada hmm, level smart water grid itu. Jadi kebanyakan sih kalau saya tangkap rekan-rekan itu baru di tahap
banyaknya connected Pak Herman. Ini kan untuk Ya. data analitik ini di levelnya integrated level 4. Nah, ini agak Hmm. sulit untuk mendapat banyak yang belum mendapatkan data di connected Pak Herman sepertinya. Tapi sebenarnya bisa Oke, oke. dicoba meskipun hanya Ya, dalam satu unit proses bisa sampai ke level integrated dengan adanya apa data analitik bisa kecil-kecil juga bisa ya Pak Herman ya sebetulnya ya Pak Herman ya. sebenarnya nggak perlu connected juga kan Mas. Istilahnya ada mekanisme data loggernya diambil dulu, di-download, ya kan bisa gitu lah, manual lah. Betul, Setidaknya akuisisi data dilakukan gitu kan. Nah, betul, gitu. betul. Karena ya kita mengimplementasi banyak alat ukur, tujuannya kan untuk mendapatkan data hasil pengukuran. Itu itu yang kadang-kadang uh, jiwa dari alat ukur itu tidak ditangkap gitu. Betul, betul. Oke, Sepakat, silakan sepakat, Pak. sambil ngisi ya, saya akan perlihatkan hasil ya. Ini ada baru 15 jawaban, kelihatan ya. Di sini apa Anda menyimpan rekaman pembacaan yang tidak 12% Mas, dan 50% ternyata ya udah. Nah, berarti 50% ini udah dalam kondisi data internal mereka, Pak. Nah, ya, kan? Udah dalam ini dan 25% masih berupa file data. Ya, Bayangkan seperti itu. Ternyata artinya sebenarnya teman-teman udah melakukan akuisisi data di internal, baik itu database maupun di bentuk file data ya. Oke, apa nih kesulitannya nih akuisisi? Belum adanya logger, oh, Pak. Belum nah adanya itu Pak. logger, Makanya di connected posisi tuh. sinyal, betul betul Mas, itu betul, betul. Komunikasi dari remote, belum bisa di remote. Ya, Eh, Alat komunikasi belum ada alat penunjang, kendala tools tidak ada, ya oke oke. Error koneksi, ya, error koneksi. Terus apa yang biasa dilakukan nih alat ukur? Oh ini Pak dikumpul dalam Excel, nggak tahu. Jadi mereka ada juga nih berarti ya di Excel dikumpulin, ya. Terus diapain Mas? Eh, buat laporan bulanan, buat nyambil tren. Oke, oke, oke. Alarm dashboard, oke. Serahkan ke pusat data. Oh, oke. Akan analisis fluktuasi, anomali. Oh ya, ini dari tren mungkin ya. Dari data tren mereka lihat fluktuasi dan anomalinya apa saja yang terjadi ya. Ini kumpulkan saja. Nah, kumpulkan saja. Seperti model simulasi hidrolika. Wih, ini udah maju juga nih. nah Monitor itu data dah. perencanaan. Nah, ini kadang harus nih, boleh nih sekarang nih, saya yang jawab ini nanti. Wah, dulu pakai ML pula nih. Wah, Iya. mantap. Eh, nextnya ML, sorry, trending. Jabari masih berusaha trending, di download. Oke. Kesulitannya adalah belum ada monitoring di sisi teknis, mentoring. Oh, belum ada. Nah, pada Pak Ramdan tadi ada mentor nih, Pak Ramdan. Ayo Eh, kita agendakan lah. ya, terus tuh bermanfaat, belum paham. Nah, belum paham nih mau diapain datanya. Kapasitas hard disk, ya betul. Salah satunya kapasitas ya, makanya tadi Pak Ramdan udah ngobrol sebentar di depan tadi. Mungkin mau dilempar ke cloud Pak ya untuk Ya, analisisnya. ya Eh, betul Pak. Oke, oke terima kasih sudah untuk share-nya. Saya akan lanjutkan ke apa, PowerPoint ya. Oke, jadi eh, itu ya kondisi kita saat ini ya, bahwa sebagian besar datanya sebenarnya udah diakuisisi di sisi internal, tadi ada 50% bahkan sudah masuk ke database ya. Eh, 25% masuk ke masih bentuk file, tapi dalam artian sudah terakuisisi. Hanya memang saya lihat dari tadi bahwa banyak yang belum melakukan analisisnya, masih bersifat lihat trending, kemudian lihat anomali, masih gitu ya, kebanyakan datanya. Nah, ya, bagaimana Pak? Ntar saya cek juga di chat. Oke. Oh, ada ML. Bos, Oke, ya, halo. eh, Halo, ya Pak Topik. hah? Oh, Kenapa? ngobrol Pak. Oh, Sama orang ngobrol. lain Saya ya. mute dulu aja ya. Maaf Ya, ya. ya, ya, ya. Oke, kita Silakan lanjut ya. Oke, Pak Herman lanjut dulu Pak. selanjutnya adalah tadi time series data, selanjutnya adalah EPANET. Jadi sebenarnya software EPANET ini
bukanlah software buat menganalisis data time series yang jumlahnya sangat besar, bukan. Jadi harusnya kita punya tools khusus ya, entah Power BI, Tableau, terus kemudian engine-engine untuk big data dan sebagainya. Kalau nggak salah di InfluxDB itu udah mulai dimasukin tools-tools untuk bisa menganalisis data time series ya di InfluxDB. Dia open source soalnya. Nah, tetapi EPANET ini bisa membantu kita membaca pola-pola data yang terjadi di sisi di sisi tekanan maupun di sisi pemakaian atau demand. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal nih apa EPANET. Saya coba kenalin dikit ya. Jadi EPANET itu sebenarnya sebuah software ya, seperti ini. Dia untuk bisa memvisualkan dan melakukan modeling di sisi distribusi maupun transmisi air bersih dari mulai sumber sampai ke pelanggan atau sebagai yang demand-nya ya. Nanti not-not tergambarnya seperti yang di bawah ini, ya, yang tergambar ini ada reservoir. Inilah gambar-gambar yang kita lakukan di EPANET. Jadi EPANET itu sebenarnya adalah program komputer, software ya, atau perangkat lunak yang menggambarkan simulasi hidrolis. Jadi kita bisa lakukan simulasi di dalamnya untuk kecenderungan maupun untuk kecenderungan kualitas air yang mengalir di dalam jaringan pipa. Ya. Nanti di EPANET itu ada elemen-elemen seperti pipa, not, ada pompa, ada katup, ada tangki air, dan reservoir. Ya. Nah, software EPANET ini sebenarnya juga bisa diperoleh di sini, ya, bisa kita lihat linknya. Gitu. Dan ini adalah free, ya, bebas untuk digunakan ya, tanpa harus membayar lisensi dan sebagainya, dan tidak ada keterbatasan ya, dalam artian beberapa software berbayar untuk analis melakukan modeling di pipa itu kadang-kadang ada lisensinya menghitung dari jumlah pipa dan misalkan. Kalau ini dia tidak ada keterbatasan itu. Terus juga kegunaan EPANET itu ada beberapa hal, yaitu didesain sebagai alat untuk mengerti perkembangan pergerakan air ya, maupun degradasi unsur kimianya yang ada dalam pipa, kemudian digunakan sebagai dasar analisis dan berbagai macam distribusi ya, dan dapat membantu menentukan alternatif strategis manajemen dalam jaringan pipa distribusi air bersih. Jadi software EPANET ini sebenarnya membantu kita dalam hal melakukan modeling data-data yang kita punya di lapangan di sisi jaringan perpipaan ya, tetapi software ini tidak bisa memberikan saran dalam artian oh di titik ini pressure-nya ketinggian, di titik ini pressure-nya terlalu rendah. Nah, itu nggak ada tuh EPANET. Dia hanya memberikan angka-angka saja software EPANET ini. Keputusan data tersebut yang dihasilkan dari hasil perhitungannya itu baik atau tidak baik, itu dari sisi kita sendiri yang menentukan. EPANET hanya memberikan hasil perhitungannya saja. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan kadang-kadang, apakah EPANET bisa menemukan kebocoran? Pertanyaannya, si EPANET tidak bisa memberikan saran atau keputusan ataupun clue di mana ada kebocoran, tidak bisa dia. Tetapi kita sendirilah yang harus bisa melakukan aktif membaca data yang terjadi dari hasil perhitungan di EPANET. Seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya simulasi sederhana. Saya akan coba simulasikan. Ya. Saya akan coba simulasikan. Bentar. Sorry. Share screen. Ini EPANET ya. Di sini sudah banyak apa belum yang pakai EPANET? Oke. Oke. Ini ya bisa kita lihat di sini adalah software EPANET ya, di mana R1 ini di sini ada tulisan R1 sebentar. Nah, ini R1 ya. R1 itu dianggap sebagai sumber airnya ya. Entah itu air permukaan, entah itu mata air, entah itu dari IPA ya misalkan ya. Itu ini dilambangkan oleh R dan dia adalah bentuk reservoir, dan J ini junction ya, dia adalah sebuah node
yang menghubungkan antar pipa ya, antar pipa. Jadi J2 dan J3 ini menghubungkan eh, antara line ya. Di sini adalah P2-nya atau pipe-nya di sini ya. Dan di sini setiap junction itu ada isian baik elevasi maupun demand gitu. Oke, sebentar. Annotation, saya tuh agak susah pakai annotation. Oke. Clear all drawing. Oke. Nah, kalau saya lihat di sini base demand ya, kita lihat di sini bahwa setiap agak susah. Hide floating meeting control. Oke. Bahwa di sini sini ada J1, kemudian di sini ada J3, J2, ini junction. Kalau kita lihat di sini dua kali, klik dua kali di sini itu ada eh, elevasinya, kemudian demand-nya berapa. Kebetulan untuk J2 dan J3 ini dianggap belum tidak ada demand, base demand-nya. Tetapi di J1 ini saya anggap dia ada kebutuhan air sebanyak 5 liter per detik. Ya, di sini LPS. Jadi kalau saya klik sini ada base demand-nya 5 liter per detik dengan elevasi titik ini adalah 200 mdpl. Jadi kalau kita run seperti ini, maka kita bisa lihat hasilnya ya. Contohnya adalah kita ingin tahu nih pressure yang terjadi di setiap junction itu berapa besar. Nah, ini kelihatan ya. Jadi di J2 ini pressure-nya 27 meter, ya di J3 13 meter, dan di sini di 1 30 meter. Padahal ketinggian di R1 itu adalah 252 ya, 252. Atau kalau kita lihat di J1 ini bisa kita lihat dari sisi head-nya. Nah, ini 252 di sini, tapi di sini 230. Ya. Nah, eh, kita lihat bahwa ternyata di sini ada sedikit pengurangan pressure akibat adanya head loss yang terjadi di dalam pipa saat air itu dihantarkan ke dalam jaringan. Nah, kalau biasanya rekan-rekan itu kan melakukan pengamatan memasang flow meter untuk merekam pemakaian setiap jamnya, kemudian pemakaian tersebut, kemudian juga tekanan yang terjadi setiap jamnya. Nah, data pemakaian tersebut sebenarnya kita bisa assign atau kita register ke dalam junction satu ini misalkan, ya, ke dalam sistem jam satu. Nah, di sini karena apa? Di EPANET di sini ada inputan yang namanya demand pattern atau pola pemakaian. Ya. Jadi kalau saya kayaknya share screen-nya harus full aja deh, biar bisa pindah-pindah layar. Jadi kalau kita mau lihat seperti ini kan ada pola pemakaian yang biasanya, misalnya misalkan di jam 0, jam 24, itu berapa liter sih hasil pengukuran, di jam 1 berapa liter sih hasil pengukuran, dan seterusnya. Nah, saya yakin teman-teman punya data ini ya. Ya. Yang sudah implementasi data logger, IoT, pasti punya menyimpan data seperti ini di sebuah titik pengamatan. Ya, ini. Nah, data ini bisa kita masukkan sebenarnya untuk kita analisis ke dalam EPANET di sini. Ya, dengan memanfaatkan di sini di junction ini ada yang namanya demand pattern. Di sini kita bisa masukkan demand pattern-nya. Idenya di situ. Jadi harapannya rekan-rekan yang udah punya yang udah punya alat ukur, yang sudah pakai logger, itu tolong silahkan dimanfaatkan di sini ya, dengan menggunakan pola pemakaian di sini untuk di-assign kemudian ke dalam J1 ini. Namun, kesulitannya mungkin adalah saat kita cek di sini, di pola pemakaian, di EPANET, itu tidak ada satuan liter. Ya. Di sini ada disebutnya multiplayer. Ya. Di sini adanya multiplayer, seperti ini. Nah, ini harus dibentuk dulu datanya. Jadi tidak bisa, tadi kan di Excel dikatakan, pemakaian konsumsi jam 1 700, kemudian kita input lah di EPANET di sini jam 1 tadi 700. Nah, ini salah. Tidak seperti ini.
Terus jam berapa lagi tadi? Jam 200 kita isi di sini 200. Nah, ini salah. Nah, ya. Yang kita harus lakukan adalah mendapatkan nilai multiplayer-nya ini. Nah, nilai multiplayer-nya. Untuk mendapatkan multiplayer-nya, saya sudah siapkan nih Excel-nya. Ya, nanti saya kirim dah ke grup. Nah, udah saya siapin Excel-nya. Jadi kita tulis aja historical atau pola pemakaian dari sebuah titik atau lokasi pengamatan kita pakai logger. Itu kita catat aja di sini jam per jamnya berapa liter. Dari misalkan dari pemakaian dari jam 1 sampai jam 2 adalah 200 liter. Pemakaian dari jam 2 sampai jam 3 adalah 300 liter. Pemakaian jam 3 sampai jam 4 adalah 500 liter dan begitu seterusnya. Kemudian dicarikan nilai rata-ratanya dulu. Nah, nilai rata-ratanya berapa? Nah, kalau dapat nilai rata-ratanya, kita bisa hitung akhirnya bahwa base demand dari hasil pengamatan tersebut adalah 2 liter per detik. Oh ya, ini kan satuannya liter ya. Ini kita ambil rata-ratanya, kemudian kita turunkan sampai dapat nilai liter per detiknya. Ini rumusnya udah ada ya. Jadi tinggal isi aja. Misalkan ini saya ganti jadi 1000 ya. Eh, ini udah langsung berubah semua angkanya sampai ke base demand-nya juga. Oke, kembali 700. Jadi nanti saya bagikan Excel-nya buat rekan-rekan ya, belajar. Nah, bagaimana untuk dapatkan multiplayer-nya? Inilah nilai multiplayer-nya. Nah, rumusnya seperti ini. Apa? D3 ini harus kita bagi dengan nilai rata-rata di sini. Kemudian yang jam berikutnya, yang jam 1 ini 700 dibagi dengan nilai average-nya. Kemudian jam 2 ini 200 dibagi dengan nilai average-nya. Jam 3 ini dibagi dengan average-nya dan begitu seterusnya. Ya, sehingga kita dapat nilai multiplayer-nya. Nah, nilai multiplayer inilah yang kita masukkan ke sini gitu. Ya, jadi 0,2 0,2 terus 0,08. Inilah yang menjadi data pola pemakaian yang kita bisa olah ya. Selanjutnya 0,06 misalnya. Dan seterusnya ya. Ini seperti terusnya sehingga kalau sudah diisi ya, kalau sudah diisi di sini ada datanya. Nanti harapannya seperti ini. Gitu. Ya, hasilnya tadi. Nilai pemakaian. Inilah hasil pengamatan kita 24 jam terhadap data pemakaian. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam datanya ya. Sini sebentar saya floating dulu. Nah, sehingga di sini saya udah masukkan datanya. Contohnya saya udah masukin biar cepat soalnya. Ya, kalau sekitaran, nah ini datanya sudah bisa di-run selama 24 jam polanya dengan menggunakan pola tadi. Nah, ini sehingga kalau kita cek di sini data ini ya, ini kalau kita lihat pola pemakaian ya tekanannya selama 24 jam, kita bisa cek seperti ini. Nah, ini. Bisa kelihatan ya polanya, pola pressure-nya. Ya. Nah, ini pola. Inilah data pola pressure ya yang terjadi ketika pola pemakaian yang kita register ke titik ini dilakukan. Dan ini adalah pola pressure-nya. Kita tinggal nanti bandingkan dengan kondisi di lapangan gitu. Terhadap apa nilai nilai polanya seperti tadi udah muncul seperti ini. Ini kita tinggal bandingkan apakah pressure ini sesuai dengan nilai pressure yang kita ukur dari hasil pengamatan kita. Gitu ya. Itu dari sisi penggunaan data pola pemakaian. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Misalkan seperti ini.
Kalau ininya sebuah, sorry, saya rapikan dulu datanya biar rapi. Oke. Kalau sumbernya ini adalah sebuah pipa atau mata air atau apa, sumber yang terus-menerus mengalir, yang bisa terus-menerus, tentu kita tinggal assign ke Epanet itu adalah elevasinya saja kan, cukup elevasinya. Karena oh Pak, saya pengalirannya gravitasi misalkan dari mata air ke distribusi itu pakai gravitasi Pak. Nah kalau di Epanet kan sebenarnya cukup di sini pakai elevasinya aja yang kemudian menjadi nilai total head. Tetapi gimana caranya? Misalkan kita lagi menganalisis sebuah DMA, di mana titik tappingnya dari meter induk tersebut itu menjadi sumber air ke dalam zona yang kita analisa. Kan nggak mungkin hanya diisi dengan total head saja, karena pasti di titik inlet meter induk itu terjadi perubahan pressure ya, sering terjadi. Nah, itu disebut namanya adalah pola tekanan. Nah, di sini pola tekanan itu bisa kita register ke dalam Epanet, yaitu dengan menggunakan isian di sini adalah head pattern atau pola pemakaian. Nah, jadi kan gini nih, kalau rekan-rekan biasa ya ngukur pola tekanan di sini. Misalkan jam 1 tekanannya sekian, jam 2 tekanannya 25 meter, jam 3 tekanannya 25 meter, jam 16 tekanannya 19 meter atau 1,9 bar. Jam 20 2,1 meter atau 2,1 bar ya. Nah, tekanan-tekanan ini kita daftarkan. Datanya kita punya kan ya dari hasil data IoT atau dalam time series kita punya datanya ini. Ini harus kita olah lagi untuk mendapatkan nilai multiplier-nya ini. Karena kenapa bisa dapat multiplier? Karena di Epanet hanya mengenal untuk pola-pola tersebut menggunakan pattern ya ini harus menggunakan multiplier. Gitu. Sehingga kita harus membuat polanya dulu ya, buat polanya dulu di sini ya. Nah, ini datanya. Caranya adalah seperti ini. Nah, pada saat di titik meter induknya ini, misalnya ini meter induk ya, sebagai R1, itu ketinggiannya berapa? Elevasinya si meter induk itu. Ketinggiannya berapa? Lalu kita catat ya, kalau di sini misalkan dibilang 250 ya. Kalau di sini bilangnya 250. Uh, Lalu kita buat di Excel-nya ini, tinggal titik timingnya kita masukkan 250. Misalkan kalau saya isi 100, maka di sini lihat nilai head faktornya semua berubah. Kalau di sini kita tadi isiannya 250 ya. 250, maka di sini kita akan punya nilai head. Head itu adalah elevasi reservoir atau elevasi titik tapping meter induk ya. Itu adalah 250 plus tekanan yang terjadi. Maka di sini 250 tambah 25 adalah 275. Dan begitu seterusnya ya. Nah, sedangkan head factor adalah head ini plus dibagi elevasi ini. Sehingga inilah adalah head factor ya. Nah, kemudian nilai head factor inilah yang kita register ke dalam R1 ini. Head pattern. Dia pakai kode ya. Di sini kodenya 2 head pattern ya. Sehingga kita buka di sini di data bagaimana masuk ke pattern nomor 2 tadi ya. Dan inilah pola tekanannya di tappingnya. Jadi anggaplah ini meter induk, ini adalah zonanya. Atau kita bisa buatkan yang lebih serius ya. Seperti ini misalkan. Jaringannya ya, misalkan jaringannya seperti ini. Uh, Jaringan seperti ini adalah suatu zona ya, entah DMA X misalnya. Ya. DMA X ini adalah titik tapping ya masuk ke dalam inlet zonanya. Kita ngukur di sini kan pola pemakaiannya gimana, pola tekanannya gimana. Nah, nilai-nilai tersebut kita masukkan ke sini. Ya. Head patternnya kita masukkan ke sini, kemudian demand patternnya kita masukkan ke sini. Ya, sehingga kalau kita lakukan, sini saya cek dulu. Tadi ada patternnya ada yang kurang 21. Jadi kalau saya masukkan head pattern di sini 21, kemudian saya run, maka terlihat dikatakan ada banyak waktu yang mengalami
apa negative pressure. Nah, ini yang kita bisa apa lakukan seperti itu pengamatannya. Ini adalah contohnya, ya. Contohnya. Kalau kita hanya mengajukan hanya dari pola pemakaiannya saja, ya dianggap untuk headpad pola tekanan tetap, ya itu kita bisa jalankan seperti ini tanpa memasukkan nilai pola tekanannya dan kita bisa lihatkan hasilnya tadi. Nah, di sini. Ini adalah fluktuasi yang terjadi selama 24 jam. Misalkan kita ingin tahu nih pola di titik J1 atau J21 ini. Pola tekanan yang terjadi seperti apa sih? Kita bisa lihat di sini, ya lihat tekanannya by time series, kita cek. Nah, inilah pola tekanannya. Kita bisa cek, ya, dan analisa. Jadi makin baik setiap junction ini polanya kita bisa punya, ya maka akan lebih baik lagi data yang dihasilkan dari si mekanisme modeling ini, ya. Jadi oleh sebab itu kenapa ya seperti itu ngumpulin data itu mahal, ya kan, terus perlu waktu dan sebagainya. Memang sekarang akhirnya data itu menjadi sebuah batu bara baru, ya, batu bara itu artinya komoditi yang sangat mahal saat ini karena semua hal saat ini ada berbasis data. Data bisa diperjualbelikan, data bisa kita analisis menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ya, itulah, ya, sekilas dari PowerPoint saya, ya, soal pola tekanan tadi di pola pemakaian dan pola head. Saya juga tadi sudah sampaikan pola konsumsi dan pola tekanan. Ya. Demikian mungkin Pak Ramdan, saya hanya menyampaikan idenya bahwa data rekan-rekan, time series yang rekan-rekan punya, baik itu yang sifatnya data tekanan maupun data pemakaian, demand flow, data flow dalam sebuah sistem, itu sebenarnya bisa kita manfaatkan dengan tools sederhana seperti Epanet gitu loh. Sebenarnya ada tool-tool serius lagi, ya, kayak Excel misalkan kita bisa cek ANOVA-nya, trending-nya, kita bisa lakukan forecasting-nya, itu tools-tools yang lebih advance, ya. Kalau masih Epanet seperti ini cukup sederhana, kita gunakan 24 jam saja misalkan untuk melihat anomali-anomali yang terjadi di jaringan, apakah hasil modeling dengan lapangan sesuai atau tidak, dan seterusnya. Demikian Pak Ramdan, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak Herman, terima kasih. Sangat menarik sekali nih, Pak Herman, atas penjelasannya. Ini membuka Ya, cakrawala kita ya, Pak Herman, bahwa ujung dari kita apa melakukan beberapa pemasangan peralatan dan sebagainya, kan ujungnya data ya, Pak Herman ya. iya Bagaimana betul. kita harus semaksimal mungkin memanfaatkan data tersebut. Mau diapakan kalau kata Pak Herman, data tersebut? Kalau tidak menjadi satu analisa yang mungkin ke depannya dapat menjadi sebuah DSS ya, Decision Support Ya, System ya, untuk ya, manajemen, itu ya tidak jadi apa-apa sebenarnya data ya, tersebut. betul. Ini sangat menarik. Mungkin barangkali rekan-rekan ada yang mau bertanya. Ini silahkan saya buka sesi terlebih dahulu. Tapi sebelum ke rekan-rekan, saya dulu nih Pak Herman mau tanya Pak. Ah, aduh, masternya nanya, deg-degan saya. Oh enggak Pak. Pak Herman, kalau misalkan itu kan tadi Epanet sudah cukup bagus sih sebenarnya Pak untuk modeling analisanya. Kira-kira Pak untuk tandem nih, misalkan dengan QGIS atau misalkan ada model hidrolika yang nanti bisa secara online ya, mungkin nanti datanya sudah tersentral ya dari database dan sebagainya. Kira-kira ada nggak Pak modelnya selain apa ya? Kalau nggak salah ada water jam dan sebagainya. Itu ada nggak Pak referensi yang bisa kita pakai nih untuk modeling yang nanti bisa integrate gitu ya? Jadi tidak usah lagi import manual, kita analisis. Mungkin nextnya gitu setelah Epanet ini kan sudah bagus, tapi kira-kira untuk aplikasi yang sudah nanti bisa integrated gitu ya untuk pengolahan data yang seperti Epanet itu, apakah ada Pak? Misalkan apakah kita bisa custom sendiri atau seperti apa Pak? Monggo Pak. Oke, makasih Mas Ramdan. Untuk analisis data time series yang kita biasa kumpulkan, ya, yang sudah rekan-rekan lakukan,
itu tools-tools advance untuk melakukan analisis itu saat ini sebenarnya sangat berlimpah ya, Mas. Contoh kayak Excel aja. Excel ini baru-baru ini sebulan atau 2 bulan yang lalu ya. Itu sudah mengumumkan bahwa Excel sekarang sudah berkolaborasi dengan Python. Jadi kita bisa melakukan analisis Python, analisis data time series itu langsung di Excel dengan menggunakan Python. Nggak perlu lagi pakai VBA. Karena Excel udah di dalamnya sudah ada Python by default. Jadi kemudian juga beberapa vendor cloud ya kayak AWS, kemudian GCP, Azure, Microsoft Azure itu juga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk melakukan analisis data di dalam cloud-nya karena memang perhitungannya cukup pelik ya, ada rumus-rumus ARIMA, kemudian linier dan lain-lain sebagainya ya. Nah, itu daripada kita ngoding bikin rumus sendiri, mending lempar ke cloud, ke tools yang sudah siap gitu loh. Kita tinggal terima hasilnya. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah kalau di air mungkin lebih kompleks ya. Dalam artian kita nggak bisa menganalisis hanya melihat dari satu poin saja. Misalkan saya hanya menggunakan pola tekanan aja di titik ini. Lalu titik yang lain tidak dipertimbangkan. Nah, sebaiknya itu juga mulai direkam tuh. Makanya saat ini banyak tuh PDM-PDM udah mulai menyebarkan sensor-sensor pressure-nya di bagai titik. Harapannya semuanya itu di-capture, dimasukin ke sistem analis. Kita lihat bagaimana kalau kita modelkan. Ya. Jadi saat ini sih tools-nya sudah cukup beragam, Mas. Hanya ya tinggal kepiawaian kita dalam meramu mana yang baik, parameter terkaitnya, menganalisis seperti apa. Kemudian analisis itu kita mau targetkan apanya, ngejar apanya. Nah, kita mau kejar, saya ingin forecast nih, tahun depan ini kira-kira perkembangan pemakaian air itu untuk PDAM Kabupaten Bandung misalkan perkembangannya akan seperti apa ya, kubikasi atau yang harus disiapkan berapa liter per detik lagi ya, apakah IPA kita ini mencukupi apa tidak ya. Nah, itu kan bisa lakukan forecasting secara general ke data yang sudah terkumpul di kita. Kalau di kita mungkin dari sisi kan gini, kalau data flow itu kan hanya merekam dari satu buah uh, data pipa ya misalkan. Nah, tapi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana pemakaian-pemakaian yang terjadi di setiap pelanggan. Time series di tiap pelanggan itu seperti apa? Nah, data time series di tiap pelanggan seperti apa? Itu harus kita ramu sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang baik gitu, Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Herman atas penjelasannya. Silahkan bagi yang mau bertanya boleh raise hand. Kemudian sebutkan nama dan asal perusahaannya ya. Silahkan Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Surprise nih hari Minggu 58 orang. Tadi 60 lebih nih Pak. Iya. Bisa kedengaran kan? Silakan. Silakan Pak. Ya, Silakan. kenalkan saya Iman. Kebetulan saya di Sepaku di Kalimantan Timur. Nah, saya tertarik sekali mengenai pembahasan bahwasanya Epanet bisa untuk pendeteksian awal tentang suatu justifikasi yang bisa mengambilkan keputusan sehingga mungkin kita bisa aplikatifkan ke yang lain. Harapan saya tadi sebetulnya bagaimana kaitannya dengan SCADA yang jadi apa matchingnya antara IPANET ini ke SCADA. Terutama yang saya inginkan tahu itu bagaimana IPANET bisa mendeteksi kebocoran. Apalagi kebocoran sosial itu kan berarti. Terima kasih Bapak. Semoga bisa memuaskan Bapak juga pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Herman, mungkin bisa langsung dijawab. Oke, Mas. Tadi pertanyaannya harapannya ada penjelasan soal SCADA ya.
Kalau soal SCADA sebenarnya di sesi-sesi kemarin udah banyak ya Mas ya, soal piranti-piranti SCADA, dan dengan berbagai jenis instrumen dan berbagai jenis tipikal komunikasi ya, Modbus dan lain sebagainya. Jadi nanti Pak Imam silahkan aja lihat di YouTube eh, otomasi tukang ledeng ini. Di situ ada banyak rekaman-rekaman yang pembahasannya lebih ke skadanya, Mas. Nah, kalau di saya saat sesi 5 ini adalah membahas mengenai produk dari skadanya, yaitu data time series. Data time seriesnya. Jadi time seriesnya itu bisa diapain sih dan sebagainya. Saya ambil contoh simpelnya adalah dengan digunakan untuk perhitungan di Epanet. Ya, seperti itu. Itu Pak di pertanyaan jawabannya. Kemudian tadi Epanet bisa mendeteksi kebocoran. Tadi di depan di awal saya sudah sampaikan bahwa Epanet itu sebenarnya adalah membantu kita dalam melakukan perhitungan-perhitungan saat melakukan modeling. Namun Epanet tidak bisa memberikan rekomendasi secara apa mereka rekomendasi mengenai hal-hal seperti tadi Pak, ada kebocoran di titik sini, ada kemudian ada apa high pressure di titik ini, ada low pressure di titik ini. Itu tidak bisa dia memberikan kesimpulan seperti itu. Dia hanya menyajikan data. Dan kita sendiri sebagai operatornya yang harus mengambil kesimpulan dari data-data yang disajikan dari hasil perhitungan tersebut. Sebenarnya ini membantu kita untuk mempersingkat pekerjaan. Kita tidak lagi melakukan perhitungan secara manual untuk perhitungan-perhitungan datanya, tapi kita bisa lakukan perhitungan secara cepat, namun keputusan tetap di tangan kita, Pak. Demikian Pak Imam. Iya, gitu paling ya Pak Imam Ya, ya jawabannya. Ini ada raise hand nih Pak dari Pak Mahnun. Silakan Pak, boleh on cam Pak. Pak Mahnun, mungkin bisa langsung bertanya Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Herman. Ya, jadi menarik untuk olah datanya. Jadi kalau sebelumnya kemarin adalah bagian front end-nya, bagian depan ya. Sekarang untuk, nah ini saya tadi penasaran dengan pencerahan untuk yang forecasting Pak. Jadi forecasting itu kan sama dengan juga bagian dari semacam visibility study ya untuk kedepannya mau bagaimana dengan supply atau cadangan yang ada, kemudian bagaimana. Kemudian yang kedua adalah apa tadi namanya softwarenya tadi, Epanet ya. Itu betul Pak Net, eh, Pak. apa itu similar dengan yang Power BI, Pak? Terima Oke, kasih. Itu aja, Pak. oke, terima kasih Pak Mahnun. Pertama, mengenai forecasting, Pak. Mengenai forecasting, memang kita untuk melakukan forecasting itu harus melakukan dengan tools-tools eh, apa ke data science yang lain ya, MATLAB, terus misalkan SPSS atau Excel ya. Nah, itu harus dilakukan dengan itu forecasting. Tapi kalau Epanet dia tidak ada kemampuan untuk melakukan forecasting untuk Epanet. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin ada baiknya memang menggunakan tools-tools khusus untuk data science. Nah, tadi pertanyaan kedua Pak, apa? Selanjutnya Pak, yang Power BI dan apa tadi? Pak mana? Lupa saya. Power Pencatatan. BI dengan Epanet ini apa similar, apa sama Oh, ya? oke. Kalau Power BI kan lebih ke data analitik, Pak ya. Data analitik dalam artian dia memproses data dan combine dari berbagai aspek perspektif ya. Makanya kalau saat kita membangun Power BI, itu di belakangnya harus disarankan harus ada data warehouse-nya dulu. Ada data warehouse yang dulu yang menjadi kumpulan data dari berbagai sumber sehingga data bisa dilihat dari banyak perspektif atau biasa dikenal dengan multidimensi. Nah, beda dengan si Epanet. Epanet ini hanya sebagai alat modeling untuk khusus jaringan perpipaan, khusus Pak, jaringan perpipaan. Baik itu air fluida maupun fluida yang punya kekentalan tertentu. Nah,
berbeda. Jadi beda sekali Pak tools tersebut. Demikian Pak Mahnan. Terima kasih, terima kasih. Ya, silahkan Bapak Ibu yang lain ada lagi yang mau bertanya. Eh, Mungkin Pak Herman melanjutkan ya barusan pertanyaan dari Pak Mahnun kan lebih menanyakan forecastingnya ya Pak Herman. Berarti kalau seperti itu kita harus belajar ilmu statistik ya Pak Herman ya sekarang ya. Jadi bukan hanya Betul. teknik ya. Ya. Nah, itu sangat menarik sebenarnya pada saat kita ingin memanfaatkan data ilmu statistik mungkin harus kita perdalami lagi ya mungkin ya Pak Herman ya. Betul Pak. Makanya Ya kalau di ya. dunia saat ini untuk menjadi Superman dalam artian kita kuasai semua Ya, teknologi agak susah ya. Kita udah betul. belajar hardware-nya, belajar Modbus, komunikasi dan sebagainya. Tiba-tiba kita juga harus belajar statistik ya. Wah, kuliah lagi nih statistik dasar dan sebagainya. Oleh sebab itu kita baiknya bekerja dengan tim, Pak. Jadi siapa yang ahli statistik kita Betul. serahkan ke mereka, kita ahlinya di mana, kita pegang yang apa yang kita ahli. Tapi ya tidak dilarang juga kita untuk belajar statistik, minimal kita tahu dasar-dasarnya, Pak. Kayak gitu. Betul. Silahkan Bapak Ibu boleh raise hand. Monggo silahkan. Nah ini Pak ada pertanyaan Pak. Ini kolom chat Pak Herman ya. Pertanyaannya izin bertanya. Saya Reja dari PDM Makassar. Apakah bisa Epanet ini connect langsung dengan JS katanya Pak? Dan bisa dijelaskan mungkin korelasinya antara Epanet dengan JS Pak. Silahkan Pak Herman. Oke, jadi kebetulan dari sisi pengembangan di EPANS dan GIS, khususnya kalau kebetulan saya banyak belajarnya adalah di QGIS, Quantum GIS ya. Itu sudah banyak sekali plugin yang menggunakan engine dari EPANET. Ada yang namanya QEPANET, ada yang namanya QGISRED, itu banyak sekali. Ya. Hanya memang dengan plus minusnya masing-masing. Jadi apa istilahnya EPANET saat ini secara garis besar memang juga sudah hadir di aplikasi QGIS. Tinggal kita pelajari saja. Demikian Mas Reza. Iya. Berarti sebenarnya sudah ada ya Pak Herman ya Ya, dalam bentuk plugin-plugin. plugin. Dalam bentuk plugin, betul. Ya. Jadi mungkin nanti. PowerPoint sudah saya taruh di chat room, Mas. Ya. Oh iya, PowerPoint. ini Bapak Ibu untuk materinya ada di kolom chat. Nanti barangkali Ya. yang tidak bisa join, boleh saya share di grup otomatis Silakan, tukang silakan linting ya Pak. Pak Herman ya. Ya, silakan Pak. Ya. Ini Saya ada share juga Excel-nya ya, nih, Mas. boleh boleh Pak. Silakan Pak. Sambil saya bacakan ada pertanyaan lagi nih Pak Herman. Silakan Pak. Silakan. Dari Wica Lezuardi, saya Wica dari PDAM Bersujud Pak Herman. Untuk Ya. mengambil data pattern tekanan dan debit, apakah bisa diambil dari data ultrasonik? Oh, dari data ultrasonik flow meter katanya. Oke, Silakan Pak Herman. oke, Mas. Kalau ngambil data dari alat ukur ya, anggaplah tadi flow meter ultrasonic kayak gitu, directly dari alat langsung ke EPANET-nya itu belum bisa ya, karena EPANET ini kan kita harus nginputnya langsung di foam-nya tersebut yang tadi saya lihat kan ada foam-nya kan. Jadi kalau sebentar saya EPANET ini saya share screen. Oke. Jadi kita harus input langsung memasukkan pattern-nya di sini ya. Add pattern-nya kita input manual, masuk kemana dan sebagainya. Ini harus kita masuk manual. Kecuali ya rekan-rekan bikin program kecil sendiri. Jadi si EPANET ini source-nya dibebaskan untuk kita uh, pakai ya. Nah, makanya di sini ada toolkit ya. Jadi kalau rekan-rekan nanti masuk ke sini sebentar, saya udah bukakan sebenarnya. Uh, saya bukakan. Oke, ini ada toolkit ya. Ya, entah mana share screen. EPANET.
Stop share screen. Saya share screen kan yang ini ya ini. Jadi di Epanet itu ada toolkit ya. Sudah ada toolkit yang isinya ini toolkit ini bisa kita suntikkan ke aplikasi yang kita akan buat sehingga kita bisa menggunakan algoritmanya si Epanet untuk kemudian kita manfaatkan di aplikasi internal kita. Ya, tapi ya harus panggil programmer dan sebagainya untuk bisa ngebangun sehingga gimana caranya dari si alat ukur kirim data langsung dibaca oleh Epanet dan kemudian dimodelkan gitu. Itu technically bisa gitu ya. Tapi effortnya ya tadi harus dibikin dulu aplikasinya, toolkitnya udah siap, tinggal kita buat aja gitu. Tapi kalau kita menggunakan Epanet secara langsung dengan aplikasi Epanet yang saat sini sudah ada, tidak bisa, harus diinput manual, diproses manual juga pakai Excel yang tadi saya sampaikan. Demikian, Pak Ramdan. Ya, ya Pak Herman mungkin izin menambahkan mungkin ini Ya, kayaknya kaitannya data yang diambilnya source-nya dari apa tipe flow meternya ultrasonik. Saya yakin sih mau tipe apapun bisa ya Pak Herman. Yang terpenting nanti masalah akurasi ya. Nanti mau ya, yang mekanik, yang elektromagnetik sampai yang ultrasonik. ya. Nah, ini ada Pak Gigi, Pak Herman mau bertanya. Silakan Pak Gigi, Aduh, boleh on cam Pak Gigi. master nanya nih, gagapan saya. Halo, enggak, saya nggak bertanya, Mas. Saya, maaf ya nggak bisa on cam, masih di jalan. Ya, ya, oke, oke Kalau Pak on Gigi. cam suasananya nggak enak. Ya, Pak Herman, terima kasih Pak Monggo, Herman sharing. Mas Gigi. Ya. Oh, Saya sharing aja sih, sharing aja ini kan temanya sharing, berarti kita bisa sharing yes, pengalaman aja menggunakan apa model hidrolika dan sebagainya. yes, Ya yes. sama kita dulu di Malang juga pakai Epanet, itu pun juga tujuannya ya untuk model hidrolika sih, model hidrolika di jaringan perpipaan seperti yang dijelaskan sama Pak Herman tadi. Malu kalau mau ada tapping layanan baru atau mau nanti ada perencanaan ke depan, itu selalu harus ada model hidrolikanya. Nah ini yang kadang-kadang di teman-teman di BDM-BDM lain yang sampai saat ini kadang-kadang nggak make simulasi hidrolika sama sekali, nggak make. Nanti kalau sudah sistem jaringannya sudah sulit, baru bingungan ngitung hidrolikanya. Kadang-kadang itu yang sering dilupakan. Padahal dengan Epanet itu kita sudah bisa merencanakan, bisa mengevaluasi dan sebagainya itu lebih enak. Apalagi kalau sekarang sudah ada tambahan ilmu terkait data JIS, kemudian data logger, itu membuat perhitungan Epanet kita, analisa Epanetnya lebih 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 bagus, lebih akurat. Jadi berarti semakin banyak data yang dimasukkan, semakin lengkap data yang dimasukkan, yang akurasinya semakin bagus Lebih sih. baik ya, betul, setuju. Itu kadang-kadang teman-teman di BDM lain sampai sekarang habis pelatihan Epanet atau habis apa nggak dipakai sudah. Itu yang kadang-kadang akhirnya nggak kepake, akhirnya ilmunya untuk perhitungan Epanet nggak kepake lagi. Jadi akhirnya tadi seperti pertanyaan dasar hubungan antara Epanet dan JIS seperti apa ya, justru Epanet itu butuh data-data yang ada di JIS, data elevasi, data diameter pipa, data demand juga itu dibutuhkan semua untuk melakukan simulasi Epanet. Kemudian tadi yang menarik juga ada pengalaman, juga pengalaman tadi ada pertanyaan untuk deteksi kebocoran. Itu memang kalau untuk mendeteksi secara apa namanya akurat dan sebagainya itu tidak ada di simulasi hidrolika. Tapi nanti yang dijelaskan oleh Pak Herman tadi kan ada hubungannya membandingkan data simulasi dengan data yang ada di lapangan. Nah, kita data lapangan biasanya kan mendapat dari data logger tuh, data tekanan, data debit. Nah, nanti kalau ada perbedaan antara data tekanan yang ada di logger maupun di simulasi perbedaannya signifikan, itu kemungkinan bisa menjadi indikasi ada masalah. Nggak tahu itu nanti bocor, ya, nggak tahu nanti diameter pipanya nggak sama antara yang disimulasikan di hidrolika dengan di lapangan, tapi itu bisa menjadikan indikasi. Itu kita pernah pengalaman itu model, berarti kita melakukan kalibrasi model hidrolika. Betul kalau di Malang sekarang pakai water gems ya, pakai water gems dan sudah ada supervisornya sendiri yang ngurusin model hidrolika itu ada sendiri. Berarti memang dimanfaatkan sekali hidrolika karena semua, misalnya kita mau merencanakan apapun nggak ada analisa hidrolikanya ditolak. Pasti ditolak oleh perencanaan teknik, pasti ditolak oleh direktur teknik karena nggak ada perencanaan model hidrolikanya. Berarti perencanaan model hidrolika itu wajib kalau di kami. Makanya karena kita pakai water jam itu salah satunya untuk mempercepat. Karena kan ngambil datanya kalau tadi Epanet kan masih input satu persatu.
Kalau nggak terjam, kita bisa pakai data SAP yang ada di JIS, tinggal kita ekspor, nanti ada suatu sistem gitu, nanti datanya langsung masuk semua, kita tinggal running aja. Itu kalau tadi saya lanjutkan tadi ya, menghubungan antara tadi kalibrasi model hidrolik, yaitu akhirnya kita ada beberapa satu case, satu DMA itu ada selisih signifikan antara di titik-titik junction yang mana gitu ya. Setelah kita gali, ya ada beberapa titik itu yang memang diameter pipanya nggak sama. Berarti di JS kita misalnya diameternya 4 in ya, atau 100 mili, 100 milimeter. Di lapangan ternyata 2 in, harganya berbeda kan. Tapi ada satu case ternyata bocor. Setelah kita gali, ada kebocoran di situ. Makanya perbedaan tekanan di data dan di simulasi nggak sama. Nah, itu kali titik kita mendapatkan case-case seperti itu. Berarti kalau menurut saya sih, bagi teman-teman rekan-rekan PDAM yang saat ini belum benar-benar memanfaatkan simulasi model hidrolika, ya segera dimanfaatkan. Mumpung sekarang tambah mudah untuk belajar di YouTube banyak. Tanya Pak Herman langsung bisa ya. Tanya kawan-kawan lainnya juga bisa. Itu karena sudah banyak sekarang. Harus segera dimanfaatkan karena setiap kadang-kadang kalau pelatihan-pelatihan mau NRW mau pelatihan apapun, kalau pertanyaan ini kok harus seperti ini gimana mulainya Pak? Belajar rata ya harus di hidrolika dulu Pak, nggak bisa kita langsung bentuk DMA, kita bentuk apa direncanakan secara asal-asalan, ya nggak bisa, ya harus simulasi model hidrolika dulu. Nah, mungkin itu sih Pak tambahan dari saya untuk sharing ke teman-teman agar segera melaksanakan simulasi hidrolika dengan aplikasi apapun dan memanfaatkan data-data yang ada di PDM-nya masing-masing untuk dianalisa, diolah, dan sebagai perencanaan ke depan. Mungkin itu Mas Ramdan, Pak Herman, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Gigi. Terima kasih Pak Gigi. Ya. Luar biasa nih sharingnya Pak Gigi. Baik. Oh iya Mas, tadi Mas Gigi bilang belajar di YouTube juga ada. Kebetulan di YouTube saya itu saya buatkan belajar EPANET udah dari tingkat awal sampai contoh-contoh soalnya. Itu sampai saya buat 8 video berseri. Silahkan aja kalau mau pakai belajar, monggo. Ya, channelnya apa katanya nih Pak Herman nih? Itu ada di ini juga Herman. tadi saya di PPT saya ada di situ. Oh ada ya, nanti bisa dilihat ya di situ ya. Ya. Ini Pak Herman ada pertanyaan lagi Pak Herman. Dari PDAM Perumda Air Minum Kota Padang Pak Herman. Dalam mengambil best demand untuk input di EPANET, cara yang efektif, metode skeletonization, bagaimana ya Pak? Monggo Pak Herman. Ini ada di kolom chat ya Pak Herman. Pertanyaan. Siap. Pertama kita harus paham dulu mengenai kehadiran si junction tersebut itu untuk apa ya. Kan di sini pertanyaan dalam pengambilan best demand di input EPANET. Artinya kan ini akan di-input di junction ya, titik junction. Jadi titik junction itu kita bisa andaikan dia mewakili satu zona kah, atau mewakili satu blok perumahan kah, atau mewakili satu pelanggan kah. Jadi itu yang harus kita pahami dulu, kita sepakati dulu, dan tidak ada standar yang mengatakan, oh ini harus mewakili satu rumah, oh ini harus mewakili satu perumahan, tidak ada. Jadi kita buat istilahnya sefleksibel mungkin kemampuan kita, perhitungan datanya tersedia data apa, coba lakukan pendekatan tersebut. Artinya kalau saya lihat di Excel contoh ya, sebentar saya share screen lagi. Jadi banyak pakai Excel. Excel. Ya ngomong data ya, mau nggak mau harus belajar Excel. Bapak-bapak yang belum bisa Excel harus belajar Excel. Ya. Oh di sini ada ibu-ibu juga mungkin ya. Share screen sebentar. Excel. Oke ini ya. Dan di sini saya udah siapkan Excel di bawahnya sini. Contoh, ini menghitung sebenarnya base demand di sebuah junction. Contoh. Ini ada sudah saya share juga di di chat room ya Excel ya. Misalkan ini untuk menentukan base demand sebuah junction. Jadi kita harus tentukan dulu junction yang kita buat itu dalam kelihatan tadi itu untuk mewakili berapa pelanggan. Kemudian misalkan ada 500 pelanggan. Dan 500 pelanggan tersebut kubikasi berdasarkan DRD misalkan. Itu berapa liter? Ya. Berapa liter ya?
sini, kemudian berapa hari itu pembacaannya misalnya. Nah, ini kita bisa turunkan sampai dapatlah titik junction tersebut terisi dengan nilai base demand yang harus diinput. Seperti ini. Kalau inilah akhirnya menjadi base demand yang akan diinput di junction tersebut. Demikian, Pak. Nanti bisa dilihat-lihat lagi Excel-nya. Ini Pak Ramdan. Ya, baik Pak Herman. Ada pertanyaan lagi nih Pak Herman dari Wica Lazuardi. Pak Herman, penggunaan junction valve di Epanet bagaimana Pak? Saya lihat di Epanet Bapak ada junction valve katanya Pak. Silakan Pak Herman. eh ini jadi belajar Epanet ya. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa Pak. Ya, Seru apa Pak. ya. Oke. Eh, Junction dalam valve itu sebenarnya sebuah elemen di Epanet yang berbeda ya. Kalau junction itu dia sifatnya adalah node, jenisnya adalah node, sedangkan valve sifatnya adalah line ya, atau garis. Jadi sebenarnya beda sifatnya. Jadi kalau pertanyaannya junction valve, ini saya agak bingung nih. Yang dimaksud junction valve ini uh, wujudnya seperti apa gitu ya. Uh, tapi gini, pertanyaannya penggunaan junction valve ya Pak bagaimana Pak? Nah ini yang nanti coba lebih spesifik lagi pertanyaannya junction valve itu Ya, atau mungkin bisa on cam. uh, uh, Pak, Ini Pak Bu Wica atau siapa nih? Wica, Mas Wica Pak ya. Wica. Pak Wica Ya. Lajuardi. Silakan Pak. Dari mana Pak, Pak? Perkenalkan diri dulu Pak. saya dari PDM Bersujud Pak Ahmad Wical Lazuardi, Tanah Bumbu Pak. Terkait Ya, di Pak Epan itu kan ada, saya lihat ada pilot juga Pak. Saya pernah coba tapi bingung di penggunaan ininya Pak, fungsinya bagaimana itu Pak. Kan ada pilot tuh Pak di Ya, betul. kayaknya di line atau di apa gitu ya Pak, saya lupa gitu. Ya, lihat valve itu kelompok yang lain. Jadi valve itu ada banyak jenisnya. Kalau kita belajar di EPAN itu ada yang, jadi pokoknya intinya adalah valve itu untuk mengelola tekanan atau flow di dalam jaringan. Ya, fungsinya itu. Jadi kita harus bisa merepresentasikan valve di jaringan di EPANET itu sesuai dengan maksud yang dituju. Ya, misalkan kita punya PRV. Kebetulan di EPANET itu ada jenis PRV ya. Nah, jadi di PRV itu untuk pressure reducing valve. Jadi dia mereduce artinya merendahkan atau mengecilkan tekanan pressure reducing valve. Jadi kita tinggal setting berapa yang mau direduce dari inlet yang masuk. Jadi kita harus kenal dulu Mas jenis-jenis dari tiap valve-nya dulu gitu sebelum kita menggunakan valve. Karena banyak sekali pilihannya. Ada 5 kalau nggak salah jenis valve. Kalau kalau di kita kan kebanyakan ada di valve kan Pak, di jet valve kemungkinan. Nah itu fungsinya, pengisiannya itu kok ke di lapangan saya di sama di Epanet kadang bingungan diisi berapa kadang itu apa yang diisi kadang gitu Pak. Untuk di pomnya itu. Iya Mas. Jadi ya dilihat dulu di maksud dari kita meletakkan valve itu fungsinya lebih ke apa gitu. Apakah buat menurunkan tekanan atau mengurangi flow itu bisa dicek dulu di jadi jenis valve-nya dan kemudian juga dari tujuan apa valve itu dipasang. Harapannya seperti itu. Oke deh Pak, mungkin itu aja Pak. Ya, ya. Oh Oke ya, Pak. saya bisa share sedikit sebentar, Mas Ramdan. ya silakan Pak. Saya buka Epanet dulu. Mana Epanet? Sebentar Mas ya. Oke. Oke. Epanet ini sebenarnya softwarenya cukup nyaman ya dengan tombol tools yang sedikit dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada help yang di sini sangat membantu sekali ya. Help topik sini. Nah, ini kalau rekan-rekan rajin membaca, suka membaca, ini sangat membantu sekali ya. Contoh tadi ada soal ngobrol soal valve ya. Kalau kita cari search di sini valve, ya. Di sini ada valve type. Nah, di sini banyak sekali valve type. Ya. Bisa kita belajar di sini ada PRV, PSP, PBV, dan fungsi-fungsinya apa. Gitu. Di sini ada. Jadi seperti ini. Ya.
kita bisa belajar di sini mengenai valve yang tadi pertanyaannya. Ini penjelasannya udah sangat lengkap sebenarnya. Ya, misalkan GPV itu bicara soal head loss curve ya. Atau kalau kita Pak TCV Herman, belajar maaf, soal ya. layarnya kayaknya nggak ke lihat tuh Oh, yang helpnya. oke, sorry. Sebentar guys. Oke, helpnya ya. Ini kalau satu layar soalnya satu layar aja. Oke, sebentar. Nah ini masih nggak kelihatan ya? Ada kelihatan. Kelihatan sudah, Pak. Nah ini di hubnya ini ya. Jadi sangat banyak sekali ya di hubnya. Untuk modal kita belajar ya memang sih ini bahasa Inggris semua gitu. Tapi mau nggak mau ya harus dibaca gitu sebelum kita apa ketemu kasus-kasus yang mungkin misalkan berhubungan dengan valve. Ini penjelasannya udah cukup bagus ya menurut saya di sini. Tinggal kita pelajari dari apa helpnya ini. Demikian Mas Ramdan. Ya, baik Pak Herman. Masih ada pertanyaan nih Pak Herman. Lanjut Pak Herman atau Boleh, gimana? boleh. Boleh. Saya Ini ada setengah tiga nih ada ini sih. ya ini mungkin satu Ada. lagi aja Pak Herman. Ya, Ah, satu lagi. Entah ada tambahan dari Pak Andrean Selendra. Satu lagi Pak Herman, untuk representasi valve yang terbuka atau tertutup sebagian, lebih cocok penggunaan flow control valve atau throttle control valve ya Pak katanya. Untuk di Kalau Evanet lihat ini. dari ini ya, untuk yang apa tadi apa si valve yang terbuka sebagian atau seluruhnya ya Mas? Nah, Terbuka atau tertutup sebagian Pak. kalau terbuka atau tertutup sebagian ya. Kalau ini kan sepertinya kalau terbuka dan tertutup sebagian itu dia akan kalau kita lihat yang FCP misalkan. Tadi kan FCP atau PBV kan tadi bilang. FPV itu adalah flow control valve ya. Dia itu melimit flow dalam nilai tertentu. Nah, artinya kalau kita pakai FCP, artinya kita harus mengetahui dulu dengan kita membuka setengah, harapannya adalah flow yang keluar tuh harus berapa. Nah, nilainya harus kita tahu dulu, Pak. Gitu. Kalau kita pakai FCP. Jadi sebenarnya kita membuka setengah itu harapannya output dari si valve itu mau keluarannya berapa untuk pressure maupun flow-nya. Itu yang harus kita kejar dulu sih. Nanti masuk ke dalam setting di si valve-nya. Jadi demikian, Mas. Iya, mungkin cukup ya Pak Herman ya untuk pertanyaan. Ya, Mungkin nanti kita bisa dilanjut di grup diskus ya di WhatsApp atau mungkin bisa langsung menghubungi Pak Herman untuk konsultasi ya Pak Herman. monggo, Tadi monggo, sudah silakan. di-share juga ya Silakan. apa link kontak WhatsApp-nya. Mungkin rekan-rekan semuanya untuk hari ini cukupkan sekian. Sebelum kita menyelesaikan acara Zoom ini, boleh kita foto bersama dulu, Bapak Ibu, boleh on cam untuk ambil capture. Silahkan, silahkan Bapak Ibu untuk on cam terlebih dahulu. Ya, saya hitung ya, Bapak Ibu. Ini sudah mulai ya semuanya ya, sudah on cam. Baik, silahkan berpose dengan posenya masing-masing. Saya hitung 1, 2, 3. Sebentar, sekali lagi gaya bebas Bapak Ibu. Satu lagi. 1, 2, 3. Ya, sip. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara webinar mingguan series 5 ini. Mungkin nanti next kita akan melanjutkan webinar-webinar berikutnya di 2 minggu berikutnya mungkin ya, atau 3 sampai 2 minggu berikutnya. Barangkali nanti kita diskusi untuk topik berikutnya
kita diskusi saja di WhatsApp grup. Kira-kira topik mana yang kira-kira ingin dipelajari Mas untuk Ramdan, usul Mas webinar Ramdan. seminar. Ya, silakan. Siapa Pak? Ya, Pak Mahnun, silakan Pak. ya, usul mungkin berikutnya bisa basic ke prosesnya, Pak. Jadi proses WTP itu dari air, contohnya air sungai sampai bisa dikonsumsi, yang di prosesnya, Pak. Terima Lebih kasih. ke ini ya, lebih ke pengolahan air ya Pak ya. Betul, ya, Ya, betul. boleh Pak. Nanti kita tampung Pak untuk itu. Kita nanti diskusi di grup ya Pak WhatsApp, termasuk nanti dengan penggunaan teknologinya di sana ya Pak. Baik, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Akhirul kalam. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, terima kasih. kasih Bapak Ibu. Makasih. Terima kasih.